Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Akilah dengan NIM 21030123140125. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya untuk mata kuliah kewirausahaan yang merangkum bab 11 dari buku Basics of Entrepreneurship. Judul bab ini adalah Make Me, Break Me, Remake Me yang ditulis oleh Rishi Kapal. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan di dalam bab 11 ini, di sini saya akan memberikan daftar insi atau konten-konten yang ada di dalam presentasi saya kali ini. Oke, di sini saya memberikan pengalaman singkat mengenai diri saya pribadi. Ini merupakan salah satu bentuk branding yang saya lakukan untuk dapat memberikan keyakinan bahwasanya dalam saya melakukan presentasi hari ini adalah yang terbaik, adalah yang terbaik untuk dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian. Saya sekarang berdinamika di Senat Mahasiswa Universitas Ponorogo sebagai Ketua Komisi 4. Dan begitu banyak pengalaman yang sudah saya lalui selama beberapa tahun ini, dan saya juga telah menjadi pembicara di beberapa event internal kampus di Universitas Diponegoro. Baik, mari kita mulai dengan satu pertanyaan penting. Mengapa begitu banyak startup yang gagal? Penulis bab ini mengawalinya dengan konsep the learner, the meaner. Masalah terbesarnya bukanlah karena produknya jelek atau teknologinya gagal. Masalah terbesarnya terlalu banyak wirausahawan yang menghabiskan waktu, uang, dan tenaga untuk merancang dan mengembangkan produk yang tidak diinginkan oleh siapapun. Mereka seringkali terjebak membuat solusi untuk masalah yang mereka hadapi secara pribadi tanpa memvalidasi apakah ada pasar yang mau membayar untuk solusi tersebut. Ini adalah pemborosan sumber daya yang masif. Selanjutnya, kita akan melihat solusi. Apa solusinya? Solusinya ada pada judul bab ini. Siklus dari Make Me, Break Me, Remake Me. Ini adalah konsep yang berakar pada disiplin manajemen waktu produk. Saya ulangin, disiplin manajemen produk. Ini adalah seni dan ilmu dari proses penciptaan produk baru yang berfokus pada pelanggan. Proses ini memiliki 4 langkah penting yang harus dilakukan secara berulang. Pertama, discover atau menemukan, yaitu melakukan riset mendalam untuk menemukan apa yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Kedua, define atau menetapkan, yaitu menetapkan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Ketiga, design, merancang, yaitu merancang keseluruhan pengalaman pengguna atau user experience. Dan yang keempat adalah develop atau mengembangkan, yaitu setelah kita melaksanakan ketiga langkah tersebut baru kita membangun produknya. Ini bukanlah proses yang sekali jadi, tapi ini merupakan siklus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh bagus yang ada di bab ini, yaitu dari Upgrade. Itu adalah startup teknologi yang sukses membangun produknya dengan benar sejak awal. Kesuksesan Upgrade tidak hanya bergantung pada satu hal, tapi ada interaksi 3 pilarnya. Pertama, teknologi.
Platform mereka bukan hanya untuk menonton video, mereka membangun fitur untuk interaksi peer-to-peer antar mahasiswa, seperti forum diskusi dan tugas kelompok yang meniru interaksi di kelas fisik. Kedua, konten. Mereka tidak hanya merekam dosen di depan papan tulis, kontennya itu dibuat menarik, ringkas, dengan video berdurasi 3-4 menit, dan diselingi kuis interaktif untuk menjaga fokus. Ketiga, layanan. Mereka sadar belajar online itu sulit. Oleh karena itu, mereka menyediakan mentor siswa, asisten pengajar, dan pakar industri untuk mendampingi setiap siswa. Upgrade berhasil karena mereka memikirkan keseluruhan pengalaman belajar, bukan hanya teknologinya saja. Selanjutnya, studi kasus yang kedua ini adalah Ambition Up yang mewakili bagian Break Me dan Remake Me. Awalnya, perusahaan ini bernama Gradopedia. Namun, setelah berinteraksi dengan mentor dan pelanggan, mereka sadar bahwa branding dan model bisnis mereka tidaklah tepat. Dalam buku ini, pendirinya berkata, "Kami akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk menjelaskan apa yang kami lakukan daripada melakukan apa yang kami bisa." Ini adalah momen break me. Mereka sadar produknya itu tidak cocok. Alih-alih memaksakan, mereka berani melakukan remake me, sebuah pivot total. Mereka mengubah brand mereka menjadi Ambition Up, mengubah fokus produk dan strategi bisnisnya agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini adalah keberanian untuk berubah. Ya. Selanjutnya, ya, adalah bagaimana kita sebagai calon engineer jika ingin membangun startup teknologi. Bab ini memberikan 7 pertanyaan diagnostik yang wajib dijawab sebelum kita memulai. Yang pertama, siapa tim teknologi dan apa latar belakang mereka? Kedua, apa tech stack atau tumpukan teknologi yang Anda gunakan? Ketiga, apa alasan Anda memilih teknologi tersebut? Apakah karena tim Anda nyaman dengannya atau karena itu yang terbaik untuk pasar? Keempat, untuk traffic atau lalu lintas pengguna, sebesar apa Anda merancangnya? Selanjutnya, apa strategi deployment Anda? Apakah di cloud atau on-premise? Dan apa praktik engineering yang Anda lakukan? Apakah Anda menggunakan version control atau unit testing? Menjawab ini di awal akan menyelamatkan kita dari banyak masalah di kemudian hari. Sebagai kesimpulan, bab 11 ini mengajarkan kita bahwa kewirausahaan teknologi bukanlah tentang membangun produk yang sempurna dalam satu kali percobaan. Kewirausahaan adalah proses iterasi yang tiada henti, yang merangkum dalam judulnya, yaitu Break Me, hancurkan saya, ciptakan saya, buatlah versi awal produk Anda. 2. Break Me, hancurkan saya, ujilah ke pasar dan terima semua masukan, bahkan yang paling brutal sekalipun. Remake Me, ubah saya, gunakan masukan-masukan itu untuk terus-menerus memperbaiki, mengubah, dan menyempurnakan produk Anda. Tujuan akhirnya bukanlah membuat produk, tapi menciptakan solusi yang diinginkan oleh pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua.